Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam hari ini tanggal 24 Maret 2023. Jangan pernah bosan Bapak Ibu, selalu saya tampil malam pagi. Karena saya sebagai hamba Tuhan ini diciptakan Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan dan atas perkenanan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua, berarti atas perkenanan Tuhan. Kalau kita lebih dekat dengan Tuhan, itu atas perkenanan Tuhan. Ya, bukan kehendak kita manusia, tapi kehendak Tuhan yang baik. Supaya nanti kelak kalau dunia hancur, kita sudah punya booking tempat di surga. Punya tempat di surga sangat ditentukan dengan kualitas hidup kita di dunia ini. Kalau kita rajin mencari Tuhan, rajin selalu dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan catat nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Saya mau jadi anak Tuhan yang rajin. Bapak Ibu, mari kita menjadi anak Tuhan yang rajin. Rajin, bukan rajin boleh mencari uang rajin, tapi nomor satu rajin mencari Tuhan. Rajin bergaul karib dengan Tuhan. Rajin untuk melakukan firman Tuhan. Rajin untuk selalu mencari kehendak Tuhan. Rajin untuk selalu hati yang mau melekat dengan Tuhan, sehingga kita senantiasa mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan 2 buah lagu karena berkaitan dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini. Hati yang gembira adalah obat. Tapi hati yang gembira bisa gembira kalau datang kepada Yesus. Datang kepada dunia boleh gembira, gembiranya semu. Habis gitu bisa saling benci, bunuh-bunuhan. Itu seperti mereka terjadi saat ini di televisi. Banyak berita pembunuhan. Apa mereka nggak hati gembira? Sebetulnya gembira mereka membunuh, tapi itu berbuat dosa. Tapi hati yang gembira yang sebenarnya, yang sejati, yang sempurna, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Tentu saya mau menyanyikan dua buah lagu. Hati yang gembira adalah obat. Amin, haleluya. Seperti obat hati yang senang. Amin, haleluya. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Amin, haleluya. Hati yang gembira Tuhan senang. Amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Selagi dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Yesus. Dalam Yesus ada sukacita. Hati yang senang, hati yang gembira adalah obat. Apabila kita obatnya Tuhan Yesus menjadi yang sempurna ada di dalam hati kita. Hati yang gembira adalah obat. Amin, haleluya. Seperti obat hati yang senang. Amin, haleluya. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Amin, haleluya. Hati yang gembira Tuhan senang. Besok di surga, kata firman Tuhan, kerajaan Allah dalam Roma 14 ayat 17. Ada di dalam kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Berarti bukan susah kalau ada damai sejahtera. Susah tidak ada lagi, tangisan tidak ada lagi, tapi yang adalah hati yang gembira karena ada firman Tuhan bersama Yesus. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Amin, haleluya. Seperti obat hati yang senang. Amin, haleluya. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Amin, haleluya. Hati yang gembira Tuhan senang.
dunia ini sudah susah, saudara. Akibat dosa, akibat manusia ulah sendiri. Tapi ngapain kita hidup dalam kesusahan? Lebih bagus kita menyanyi lagu ini. Hati yang gembira adalah obat. Dekatlah dengan Yesus. Kalau bersama Yesus ada namanya sejahtera. Maka pentingnya sikap kualitas hati ini, itu sangat menentukan sekali. Saya mau baca firman Tuhan di dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hati kita. Isilah hatimu dan hatiku dengan firman Tuhan. Jangan isi hati dengan kebencian, dendam, dengki, iri hati, sirik hati, cemburu yang gak beres, hati yang miring, bengkok. Singkirkan dalam nama Yesus. Berikan hatimu buat Yesus. Lagu kedua, saya mau datanglah kepada Yesus, supaya hati kita gembira, hati kita sukacita. Karena Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera bukan dari dunia ini, damai sejahtera dari Yesus. Damai yang kekal, sukacita yang sempurna datang dari Yesus Kristus. Datanglah kepada Yesus. Amin, haleluya. Dengarlah suaranya. Amin, haleluya. Buat siapa yang mau percaya. Amin, haleluya. Damai sejahtera, sukacita Tuhan. Amin, haleluya. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Amin, haleluya. Buat saudara kita yang percaya. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Marilah datang kepada Tuhan Yesus. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Amin, haleluya. Peganglah firman Tuhan Yesus. Percaya dan taat pada firman-Nya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Amin, haleluya. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur
kepadamu. Amin, haleluya. Dan kami selalu memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang mulia, kudus, dan sempurna. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku sebentar kami membaca firman Tuhan. Sucikan hatiku, pikiranku, tubuh, jiwa, rohku. Amin, haleluya. Firman-Mu yang maha benar, maha kudus, ku taruh dalam hatiku. Aku mau setia cinta Yesus dan taat. Ampunilah semua dosaku, ampuni salahku Bapa. Sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Kuasalah hidupku, kuasailah Bapa, perbaruilah hidupku. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku ya Yesus untuk menjadi serupa dengan Yesus, sampai kerinduan hatiku masuk ke surga. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada semua saudara-saudaraku, anak-anak dari Tuhan Yesus yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus. Dan saya sebagai hamba Tuhan mengasihi Bapak Ibu, supaya sementara kita menanti kedatangan Tuhan pada Jumat malam di tanggal 24 Maret 2023, mari kita senantiasa hati kita tertuju kepada Yesus. Tubuh, jiwa, roh kita serahkan kepada Tuhan. Jangan Bapak Ibu hanya memikirkan dunia karenanya, tapi mari kita sama-sama menjadi satu hati. Hati kita fokus kepada Tuhan, mencari Yesus, mencari wajah Tuhan, karena wajah Tuhan indah dan sempurna. Janji Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah Yesus yang sempurna kepada kita, dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Amin. Mari kita kembali kepada firman. Kita membaca Amsal Sulaiman pasal 17. Puji Tuhan. Kita mau semangat terus cinta Yesus, dan hati kita perlu jaga dengan firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan Amsal Sulaiman 17 dengan tema orang yang serong hatinya tidak mendapat bahagia. Amin. Serong hatinya, kalau hati kita tidak diisi dengan firman Tuhan bisa serong. Tapi kalau diisi dengan firman Tuhan, hati kita lurus, tertuju kepada Kristus. Amin. Mari kita baca Amsal Sulaiman 17 ayat yang pertama. Lebih baik sekarat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging seruma disertai dengan perbantan. Jaga Bapak Ibu, setiap rumah tangga kita jangan ribut-ribut dengan suami, istri, anak. Jangan sampai ada perbantahan. Kalau ada perbantahan, aduh saudara, nggak ada damai sejahtera. Itu di luar firman Tuhan. Karena Tuhan mau ada rumah tangga penuh dengan damai sejahtera. Maka datanglah kepada Yesus, sumber damai sejahtera. Budak yang beraksi budi akan berkuasa anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Amin. Tuhan lihat hati kita. Orang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya, siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak luput dari hukuman. Amin. Orang izinkan miskin itu diizinkan Tuhan Bapak Ibu ya. Orang kaya miskin ada dalam Alkitab itu diizinkan Tuhan. Saya mau baca dalam Amsal Sulaiman pasal 22 ayat 2. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semuanya ialah Tuhan. Jadi kita tidak, kalau ketemu orang miskin jangan pernah menghina, jangan ya. Tapi kalau kita diberkati, saya jujur, setiap jumpa dengan orang yang minta-minta, saya selalu kasih.
berkat Tuhan. Karena saya juga mendapat berkat dari Tuhan. Melalui Bapak Ibu Saudara yang mencintai Tuhan, saya juga mendapat berkat untuk memberkati. Jadi siapa yang menolak orang miskin, itu menghina penciptanya. Jadi tidak boleh kita menghakimi, menghina orang miskin. Pokoknya hati kita harus lurus. Tidak boleh bengkok, tidak boleh serong. Tapi hati yang benar. Hati yang penuh dengan cinta kasih Tuhan. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Mari kita anak cucu kita selalu diisi dengan mahkota kebenaran firman Tuhan. Supaya memiliki masa depan yang penuh harapan. Dan Tuhan memberkati. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Orang mulia tidak boleh berbohong. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan kebenaran firman Tuhan. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tapi siapa bangkit-bangkit perkara mencari sahabat yang kaya. Jadi artinya kita jangan bangkit-bangkitkan perkara soal-soal yang lalu, udah kita buang ya. Istri Lut menoleh ke belakang jadi tiang garam. Kita tidak boleh, lebih menongsong masa depan. Suatu hardikan lebih masuk daripada orang berpengertian, daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tapi terhadap dia akan disuruh utusan yang tajam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Kebaikan jangan dibalas kejahatan, jangan air susu dibalas air tuba. Tapi baiklah, kebaikan baik dengan kebaikan, jangan cinta kasih Tuhan. Memulai pertengkaran ala seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbatasan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apa gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak bakal budi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa mewekkan pintunya menjadi penghancuran. Amin. Jangan suka berantem. Kita harus menjadi pendamai. Peacemaker, saudara. Kalau menjadi pendamai itu anak-anak Tuhan. Orang serong hatinya tidak mendapat bahagia. Orang memutar-mutar lidah yang akan jatuh ke dalam penjara. Ini menjadi tema kita. Marilah kita memiliki hati yang lurus. Isilah hati kita dengan firman Tuhan. Sehingga tidak ada hati yang serong, benci, dendam, dengki, cemburu. Hal yang tidak beres dalam hati Yesus. Kita buang itu sampah dalam nama Yesus. Tapi ganti dengan hati yang bersih dan tulus. Itu diberkati Tuhan. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi yang semangat yang patah menggerakkan tulang. Amin. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Ada hati yang gembira, itu obat. Jangan susah-susah dengan stres. Susah stres, serahkan kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Di situ Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan membikin hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Orang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengetapkan bibirnya. Amin. Mari kita menjadi orang bijak, orang benar. Orang minta hikmat datang dari Tuhan. Dan senantiasa hati kita diisi dengan firman Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Hidup kita jadi benar. Kalau hati kita diisi dengan perkara kejahatan, ya, itu merugikan kita sendiri, Bapak. Apa hasilnya? Ya, iblis nanti akan berkuasa dalam diri seorang. Kalau hati kita suka dendam, serong hatinya, tidak ada firman Allah, dikuasai iblis. Buktinya seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, Raja Saul, yang tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi saya percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu, hati kita semua diisi dengan firman Tuhan, sehingga hati kita bersih dan tulus dan diberkati Tuhan. Datanglah kepada Yesus, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Amin. Saya percaya setiap Bapak Ibu diberkati Tuhan. Buat siapa
yang mau percaya kepada Yesus. Haleluya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Marilah Bapa, kita datang kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara semua, serahkanlah hatimu kepadanya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan selalu kita taruh dalam hati kita. Amin. Dalam nama Yesus, damai sejahtera berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan yang kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbangun tidur, mari kita jaga hati kita. Isi hatimu dengan firman Tuhan, sehingga hati yang gembira adalah obat. Karena hati yang gembira adalah isi dengan firman Tuhan. Hidup kita berdampak menjadi berkat buat setiap orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.